Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan yang ketiga ya. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas mengenai proses dan thought gitu ya. Dimana di mata kuliah sistem operasi ini proses itu sangat penting. Bagian dari proses itu terdiri dari beberapa thought ya. Itu sangat penting sekali untuk kita pelajari ya. Di pertemuan ketiga itu terdiri dari beberapa materi. Yang pertama yaitu untuk proses sendiri yaitu terdiri dari program yang berjalan di memori itu seperti apa sih prosedurnya seperti itu. Terus program bersifat statis kayak gitu kan, rata-rata kan program bersifat statis, ada program yang bersifat dinamis seperti itu. Bisa ada beberapa proses untuk program yang sama seperti itu, artinya program yang sama itu masuk secara bersamaan seperti itu. Ada yang bersifat dinamis dan statis. Kalau kita lihat bagian yang ada di sini, struktur memori itu ada long memory, terus ada high memory gitu ya. Di long memory itu terdiri dari 3 komponen lah, bisa dikatakan 3 komponen, yaitu ada teks, ada inisialisasi data, ada uninitialization data gitu ya. Uninitialization data itu data yang tidak terinisialisasi gitu ya, data yang tidak nggak bisa diperdetail gitu. Contohnya integer x, integer y dengan 5, x nya berapa kan gitu. Seperti itu. Kalau untuk di inisialisasi data, kalau uninisialisasi data itu x ya, kalau inisialisasi data y, seperti y nya udah ketahuan 15 seperti itu. Kalau untuk stack sendiri dan help ya, ingat di struktur data itu teman-teman kan sudah mempelajari algoritma stack seperti apa, array seperti apa, queue seperti apa, antriannya seperti apa. Itu juga akan dibahas di sini. Kalau untuk stack sendiri misalkan ya integer kali value-nya berapa, value yang dihasilkan itu berapa, integer i nya itu berapa seperti itu, integer misalkan ya. Untuk help sendiri integernya Moskol size integer 5 misalkan. Jadi kalau dijabarkan i sama dengan 0, i lebih besar dari 5, i plus seperti itu, value nya i seperti itu, karena kan yang dicari itu integernya i seperti itu. Kalau untuk ini high memorinya itu alokasinya average seperti itu. Jadi dia itu fondasi yang dasar kalau dikategorikan di dalam pemrograman C. Jadi ini adalah pemrograman C dikombinasikan ke kerja memori seperti itu. Ini juga sama, include double, tipenya berapa, return twin gitu. Double twin, input 2.0, jadi 2.0 main. Nah ini adalah kalau di memori itu dia itu high memory ya, di bagian high memory average bagian average di sini. Integer 30, x nya umurnya 30, salary-nya 123 dan lain semacamnya, double mylist 3 gitu ya, 1, 2, 3, 4, print double your salary kayak gitu. Terus ini juga sama, tapi ini dalam bentuk array ya, bisa dikatakan dalam bentuk array ya. 1 1, 2 3, 3 4 seperti itu, dengan logika yang agak berbeda seperti itu.
penjabarannya. Ini ingat ya, untuk Pretzlen integer signal 4 bit ya, dia itu di hub-nya dapat space 4 byte ya. Array-nya ya, array-nya 10. Jadi dia itu kalau misalkan integer dapat nyimpan 10, array lari 10 itu 40 byte gitu ya. Nah, ini adalah penjabaran dari proses yang ini. Dapat teman-teman perjelas lagi atau dipahamin, integer value-nya itu 5 ya. Integer plus line-nya itu alokasi memori di hub ya. Artinya Pretzlen new integer, alokasi dia itu memesan alokasi memori di hub ya, di struktur hub yang ini, hub di sini gitu ya. Terus bisa dihindari dengan menghapus pointer sebelumnya. Jadi nah juga kalau misalkan Pretzlen value ini kan ada error lah istilahnya, ada yang hilang atau lag kayak gitu, ada program yang lag berarti hilang. Alokasi ganda juga menyebabkan memori lag. Kalau alokasi ganda itu seperti ini. Kalau prosesnya ada proses yang sama ya, seperti ini prosesnya. Nah, untuk stack overflow terjadi jika stack tidak cukup ya. Artinya di sini stack tidak cukup bisa saja dari ukuran standar stacknya. Misalkan Windows 1 MB, kalau untuk Unix 8 MB. Jadi alokasi memorinya nggak cukup misalkan ya. Sebab umum yang terjadi terlalu banyak variabel di fungsi ya. Di fungsi ini yang nggak terlalu difungsikan lah istilahnya, terlalu banyak pemanggilan fungsi bertingkat, pastinya terus menerus. Salah satu contoh misalkan kalau dalam bentuk pemrograman integer main, integer stack ya, ini kan prosesnya stack itu terjadi berapa puluh miliar misalkan, berapa puluh miliar di return, diulang terus seperti itu. Atau pakai logika yang di bawahnya, void foo integer main, foo-nya berapa, di return foo-nya sebanyak dia itu inputan kayak gitu. Nah, sehingga dia itu terjadi stack overflow. Untuk tugas manajer proses ya, tugas manajer proses manajer seperti yang kita bahas minggu kemarin, diantaranya yaitu menghapus proses ya, atau third process termination ya. Terus yang kedua yaitu alokasi sumber daya, resource allocation. Kalau resource allocation itu seperti yang ini, resource allocation ini di memori seperti itu. Terus alokasi sumber daya, resource allocation. Terus sinkronisasi proses third ya, artinya third yang pertama, kedua, dan ketiga itu sinkronisasi datanya seperti apa, itu perlu juga diperhatikan. Terus proteksi proses, dari proses 1 sudah selesai diproteksi, berarti nggak berkesinambungan, nggak simultan gitu. Terus dengan device manager implementasinya I/O ya, I/O itu input proses outputnya jadi sinkron seperti ini. Misalkan monitor, proses input outputnya apa seperti itu, ada mouse, keyboard, dan lain sebagainya, floppy dan lain semacamnya kayak gitu. Nah, transform logical physical address, di sini ada virtual address space-nya, ada physical. Jadi kalau virtualnya ini ya sama, dia alokasinya sama, implementasi address space-nya sama antaranya virtual dengan physical. Nah, penjadwalan itu kalau teman-teman di struktur data itu bisa dikategorikan sama dengan antrian lah. Antrian itu ada beberapa
ada beberapa komponennya. Yang pertama single proses kayak gitu, ada multi proses kayak gitu. Bedanya antara single proses dengan multi proses itu ya sangat beda. Kalau multi proses itu ya sangat cepat, dapat melayani 3 proses sekali proses. Kalau single proses pasti lama seperti itu di antrian. Kalau misalkan, nah kelemahannya kalau misalkan single proses, kalau misalkan kasirnya itu rusak, ya udah prosesnya yang lain yaitu ada backupnya kayak gitu. Kalau multi proses ya bisa gitu. Terus pembuatan dan penghapusan proses ya. Ringkasan tugas manajer meliputi yang pertama membuat proses dan thread baru, menghentikan proses penghapusan seperti itu. Sinkronisasi yang juga itu penting, sangat penting. Kapan proses baru dibuat? Kira-kira kapan? Ya ketika proses lama itu sudah tereksekusi kan, seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika prosesnya itu masih dalam bentuk waiting misalkan, baru itu bisa inisialisasi sistem. Kalau di inisialisasi sistem itu diantaranya proses baru dari proses yang ada itu bisa dieksekusi, baru yang ada itu secara bersamaan bisa. Terus permintaan user allocation misalkan ya itu sangat menentukan juga. Misalkan untuk backup ya, permintaan user itu ada backup misalkan penjadwalan ini apa, backup system itu kan permintaan user, misalkan alarm seperti itu allocation itu setiap 2 jam sekali, 1 minggu sekali seperti itu user allocation itu. Proses baru lahir karena inisialisasi sistem, permintaan user juga. Kalau di Linux itu terdiri dari cloning ya, maksimal ya cloning, dan pembedanya adalah cheat program code nya di replace seperti itu. Kalau di Windows ya ini sama sih logikanya ya, seperti yang tadi, ini pakai C ya, gunakan C, include std.h, terus allocation memorinya seperti apa, eksekusinya seperti apa, terus headernya seperti apa kayak gitu. Jadi setiap ini apa, setiap struktur create proses 0, dimulai dari 0, komen lainnya apa seperti itu. Ini di Linux. Nah kalau ini di Java ya sama sih. Kalau di Java ini dia itu memanfaatkan Notepad ya, Notepad Excel, ada create process, ada waiting process, ada proses destroyer kayak gitu. Artinya apa ya, menonaktifkan proses yang lain kayak gitu. Kalau ini di Python ya kurang lebih sama, logiknya sama. Kapan sebagai programmer membuat program kita multiproses? Ketika memanggil program lain untuk multiproses ya, mengerjakan beberapa pekerjaan yang simultan secara bersamaan, menghindari program tidak responsif karena hal tertentu, akses I/O perhitungannya ya agak lambat misalkan. Nah, apa itu? Nah, itu ya gambarannya seperti ini. Tuh. Proses 1, proses 2, proses 3, proses 4. Proses versus third. Proses atau third adalah sama-sama sekumpulan perihal untuk mengerjakan pekerjaan tertentu ya. Jadi yang dikatakan proses atau third adalah sama-sama sekumpulan pekerjaan untuk mengerjakan pekerjaan tertentu dan bisa dikerjakan secara
simultan dengan proses thread yang lain. Jadi ya berkesinambungan lah, seperti itu, bersamaan. Proses thread ini proses yang pertama, kedua, ketiga. Artinya thread itu ya multi ya, artinya dapat dikerjakan secara bersama. Satu proses, dua proses, tiga proses. Thread itu dapat dikerjakan secara bersamaan dari tiga proses intinya. Nah, misalkan ini thread ya, thread itu simultan, thread 1, thread 2 itu simultan. Thread 1 itu ketika thread 1 itu dieksekusi, thread 2 itu mengeksekusi juga. Nah, beda kalau misalkan akses proses 1 selesai baru proses ke yang satunya. Itu. Kalau ini bisa dikatakan memory space-nya share memori. Gitu. Tapi kalau proses space yaitu mengerjakan satu-satu. Nah, kalau thread ya, multi thread itu pekerjaannya multifungsi. 1, 2, 3 dapat dikerjakan secara bersamaan. Misalkan ini ngetik, ini simpan, ini baca, misalkan dikerjakan secara bersamaan. Nah, kelebihannya kalau ini misalkan rusak satu, ini bisa difungsikan gitu. Nah, kalau ini threadnya satu, single thread ya prosesnya, satu proses single thread lagi. Kalau ini rusak ya udah, salam. Ini gambaran kurang lebih di web server ya, sama user space nya itu dispatcher thread, worker thread, net connection thread. Jadi kan ada 3 proses, 1, 2, 3 proses kayak gitu, baru dieksekusi di cache nya, baru dieksekusi di kernel. Ini multi thread di web service, sama gambarannya sama seperti ini. Ini adalah potongan ini ya, potongan program ya, ini web service. Teman-teman juga nanti bisa kolaborasi. Di kelas klien seperti apa. Jadi dari proses ini dapat dipecah ke dalam beberapa proses ya, proses pemrograman, proses coding. Apa yang menyebabkan proses itu berhenti? Yang pertama normal, karena sudah terlaksana ya. Exit, karena adanya error langsung exit. Fatal error itu terjadi ya karena sama dengan deadlock lah, seperti itu. Enggak ya, program itu terjadi kesalahan gitu, error tanpa ada penjelasan, bukan proses lain gitu. Itu bagian dari penghentian proses ya. Ini bagian dari struktur proses. Nah, struktur proses itu terdiri dari create, ready, eksekusi, itu waiting, reschedule, ready lagi, balik lagi ke sini, seperti itu. Terminal, keluar. Penjabaran dari ini. Identitas proses, kurang lebihnya context switch diagram ya, terdiri dari, kalau identitas proses itu bisa dipahami di context switch diagram. Ada proses P0, kapan P0 itu ya udah idle semua, nggak kepake misalkan. Dari idle itu ada proses PCB 0, save state, reload state kayak gitu, baru interrupt stop system call. Jadi sistem call bagian dari operating system
ada di bagian operating system. Baru ada proses P1 eksekusi. Jadi ini ya idle, ini idle. Sistem call ini mengalokasikan memori ya, mengalokasikan space pada sistem operasi. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan di pertemuan yang ketiga ini secara singkat. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komen classroom gitu ya. Saya harap untuk mendekati UTS nanti, karena nggak tahu masih masuk atau masih ini kuliah online, jadi disiapkan satu kelompok itu 3 orang gitu ya. Nanti instruksinya saya kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat memberi penjelasan pada teman-teman di pertemuan ketiga mata kuliah sistem operasi.